Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia boleh perkenalkan diri dulu ya. Dia terus dia Oke, alhamdulillah, biiznillah dengan izin Allah, bi'aunih dan juga pertolongan Allah. Ketika ketua lama di Masjid Jaminul Huda itu mendemisionerkan diri, maka spontan ketika itu langsung saja tidak ada aba-aba pemilihan, maka tertujulah ke kita sendiri yang manakan untuk menjadi ketua Masjid Jaminul Huda. Nah, itu jadi kata mereka, ya udahlah Buya Syahabudin, Buya Ade saja yang menjadi ketua. Itu tahun 2021. Pertanyaan pertama Bu. Boleh ceritakan sejarah berdirinya masjid ini? Oke. Cikal bakal Masjid Jaminul Huda adalah sudah lama sebenarnya. Tahun 60-an ini sudah ada. Dulu ada kolam, dulu yang tidak seperti ini semi ya. Semi permanen. Kemudian alhamdulillah panjang prosesnya tahun 1991. Ada upaya-upaya dari tokoh masyarakat di Seling Bawah, Kota Padang Panjang, dan menemui ke pusat ke Jakarta. Maka disepakatilah kita mendapatkan dari YAM, Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Maka 92 diresmikan. Yaitu dengan ada programnya Yayasan Amal Bakti Pancasila pada zaman Bapak Soeharto, Bapak jadi presiden, itu Padang Panjang dan Sumatera Barat dapat jatah. Dari 999. Jadi 999 se-Indonesia. Padang Panjang salah satunya. Inilah cikal bakal Masjid Jaminul Huda. Kemudian ada renov tahun 2006, kemudian ada renovasi 2007, kemudian 2015, dan masa amanah khidmat kita di tahun 2021 sampai 2026, ya alhamdulillah kita gulirkan inovasi-inovasi. Kenapa? Berangkat daripada kita yang suka traveling, kita pergi ke daerah lain, kota, kabupaten, provinsi, bahkan ke luar negeri. Maka kesimpulan kita, sedih kalau masjid itu hanya dipakai untuk sholat saja. Atau mungkin paling tinggi itu wirid pengajian-pengajian. Maka saya berkeinginan semua yang ada di masjid itu adalah safety, yang ada di masjid itu adalah pelayanan. Makanya kami lontarkan ide, bagaimana kalau kamar mandi, toilet, dan tempat wudhu ini kita renov. Kalau bisa total, malu kita sama hotel, sama penginapan. Maka kata mereka, impossible nih Pak Ustadz, uang saja tidak ada. Saya tidak menjawab, tapi apa kata kita, antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Kamu fakir, kamu butuh kepada Allah, sementara Allah Maha Kaya dan Maha terpuji. Maka alhamdulillah dengan bismillah terbangunlah. Itu pertama, terbangunlah kamar mandi laki-laki. Dalam proses yang perempuan direnov juga, direhab juga, maka diam-diam ya DTWU, ada destinasi tujuan wisata umum, dalam hal ini adalah di bidang kebersihan dan kesehatan, kita dapat nominasi dan terbersih. Padahal ketika itu masih ada terpal-terpal gitu. Itu salah satu cikal bakal itu ya, yang pertama. Yang kedua, apa saja kegiatan fasilitas yang ada di masjid? Oke, terima kasih. Fasilitas di samping tadi sudah terbangun tempat wudhu, toilet, WC, bahkan alhamdulillah dengan izin Allah terbersih. Maka kita menginginkan supaya akses masyarakat, akses musafir, akses jamaah, bahkan ketika itu terbersih di saya. Masa kalau pusat perbelanjaan ada yang 24 jam, kuliner ada yang 24 jam, kemudian pom bensin ada yang 24 jam, pelayanan ada yang 24 jam, masa masjid tidak ada 24 jam. Dan ketika itu spontan saja sampaikan kepada halayak, ke publik, pengurus yang lama, jamaah yang ada, bagaimana kalau masjid ini kita buka saja 24 jam. Terkejut ketika itu. Dengan bahasa Minang ya, Bayu kalau dibuka 24 jam Bu ya, abeko di Kupak Maling, aduh pencilo, kayak itu membuka kotak infak. Mudah-mudahan dengan dibuka itu segan pencurinya.
Dan alhamdulillah ya, semenjak 2 tahun ini dibuka 24 jam, aman-aman saja gitu. Dulu berpagar, ini pagar, ada pagarnya. Jadi siap sholat setengah jam, ya setelah sholat dikunci masjid. Pagarnya digembok. Sehingga orang nggak bisa lagi masuk. Nah ketika kita, itunya ditiadakan. Kemudian dulu dipungut parkir. Oh ya udah gratiskan saja. Dulu tidak ada fasilitas, ayo ada pelayanan. Apa? Palanta Uhwah. Palanta Uhwah itu apa? Palanta di mana kita duduk-duduk santai dan ada uhwah. Maka saya modifikasi itu dan ini kan bahasa Minang dengan bahasa Arab. Uhwah itu adalah persaudaraan, ternyata terbukti. Ya, bukan saja persaudaraan di intern Padang Panjang, ya, tetapi sudah sampai dunia dan di negara lain juga berkunjung ke sini. Pelayanan yang lain ada teh gratis, kopi gratis, ya, teh talur gratis juga. Tehnya kami sediakan, telur bawa masing-masing kan, telurnya bawa masing-masing. Kemudian fasilitas yang lain ada penginapan, ada pusat literasi, ada perpustakaan, kemudian juga ada lumbung bareh, ATM beras, ada jiswab, zakat infak sodako, ada tim yang diturunkan, kemudian ada pembinaan, ada santunan. Kami tidak mengatakan fakir miskin, ya, ya. Misalnya ada beras sekian ton, ada zakat infak sodakoh yang akan disalurkan, ada santunan. Kami tidak menyebut fakir miskin, tapi penerima manfaat. Kemudian ada santunan anak yatim, apabila butuh tas kami kasih, ada sepatu kami kasih. Kemudian ada juga yang rutin, setiap mereka datang pembinaan, mungkin bisa jadi ada yang akan menjadi entrepreneur, ada jadi dai, mungkin menjadi mubalik dan sebagainya, ya kami bina rutin. Mereka kasih transportasi. Kemudian wirid pengajian. Nah, ini mungkin yang tidak dilakukan oleh yang lain. Setiap data yang ada di kelurahan, di RT, Kota Padang Panjang, kita sinkronkan dengan yang di masjid karena ada tim kita, ya ada tim kita, mendata orang miskin dan mendata orang kaya. Kalau data orang miskin terus, sedih kita. Miskin aja banyaknya jadinya. Ternyata orang kaya banyak. Nah, ketika mereka minta, bagaimana kalau ada yang dari masjid datang? Alhamdulillah, kami datang, kata kami terima kasih. Apa kata mereka? Kamilah yang berterima kasih. Sama dengan ketika kita ada terhutang pembangunan kamar mandi, toilet dan tempat wudhu, terhutang 113 juta. Ya, ada informasi ke Jakarta, di teleponnya kita. Ya, katanya punya hutang ya 113 juta ya, biar saya yang melunasinya. Subhanallah, alhamdulillah. Begitu, buktinya Allah itu kaya menggerakkan hamba-hambanya yang diberikan karunia oleh Allah untuk ke sini. Alhamdulillah, tidak ada yang no problem gitu kan, sesuatu yang tidak mungkin. Bahkan sambil canda ini ya, sambil canda. Ya, kenapa 24 jam ada yang bertanya? Ya, 24 jam nanti kalau ada kalau ada yang kemalaman atau mungkin seorang suami ada kendala, ada macet, kemudian rumahnya sudah ditutup, ya udah nginapnya sini gitu. Dan alhamdulillah sekarang penginapan semakin membludak, semakin diminati. PSS penginapan sangat sederhana, tapi peminatnya juga sangat banyak sehingga ada pengembangan insya Allah. Insya Allah. Nah, pelayanan yang lain mungkin untuk mental, spiritual itu ada kajian rutin, ada kajian tafsir subuh, kemudian ada pengajian rutin juga Selasa, maghrib sampai Isya, kemudian ada Jumat dan ya malam Jumat, Sabtu, kemudian ada juga kursus, ada bimbel, ada semat suro, pokoknya apa saja insya Allah. Dan semuanya ini juga terkoneksi dengan Pemko Padang Panjang, kemudian juga kerjasama dengan semua lini, OPD, SKPD, bahkan Forkopimda ini bekerja sama. Itu mungkin informasi tentang pelayanan masih banyak sebenarnya. Mungkin beberapa detail kegiatan Pak, kajian tafsir itu boleh ceritakan Pak itu bagaimana prosesnya, siapa pengisinya, terus. Oke, terima kasih. Kajian tafsir Al-Quranil Azim Ibnu Katsir itu pertama dimulai setahun setengah yang lalu. Jadi ternyata mereka haus ilmu ketika jamaah selama ini tidak ada. Ketika diadakan, ya alhamdulillah mereka malah senang, tidak mau ya berhenti. Nah di samping itu juga kami bacakan yang kitab teks aslinya,
Kemudian bagi jamaah ada resume, ada buletin, kami bagikan. Jadi setiap kajian mereka materi, dapat materi. Dan itu alhamdulillah dari mulai 15 orang, 30 orang sekarang sudah mencapai kadang seratusan gitu. Itu ya alhamdulillah berkenan. Sama dengan pengajian dulunya tidak ada, kemudian sekarang ada. Ada memang ada juga komentar begini ketika kita yang tadi itu setiap yang fakir miskin itu dan yang membutuhkan, mungkin ada juga janda dan juga yang di panti ikut pengajian. Ya, kita punya ide dengan kawan-kawan ya, dengan tim JISOP, bagaimana kalau kita kasih beras itu mereka 2 kilo. Kita yakin akan ada komentar, bentuk ada komentar. Apa komentarnya? Komentarnya, berarti mereka datang ke pengajian kan supaya dapat beras. Saya bilang, saya tidak ngurus niat orang. Gimana saya urus niat-niat orang? Ternyata biarpun dia dapat beras atau tidak beras menjadi suatu kebutuhan, tetap mereka hadir. Alhamdulillah. Ini luar biasa dahsyatnya. Termasuk remaja, majlis taklim, ya anak-anak, disabilitas kita, pelayanan-pelayanan yang lain, dengan terkenal ramah kita, ya ramah musafir, ramah jamaah, ramah disabilitas, ramah lansia, ramah anak dan lain sebagainya. Kita masuk KLA kemarin, Kota Layak Anak, dan Padang Panjang naik pangkat jadi utama dan itu tertinggi. Kalau kegiatan Smart Surau, Smart Surau memang ini adalah sebenarnya program dari Pemkot Padang Panjang. Ketika digulirkan dan diserahkan kepada kita, malah kata orang Pemko ini inovasi yang luar biasa yang tidak ada di tempat lain. Ada pengembangan bahkan menjadikan pusat informasi. Apa saja informasi ada di sini. Ya, ada di sini di Smart Surau. Bahkan kita bekerja sama, Pemko bekerja sama dengan ruang guru ya, dengan ruang guru. Kalau mereka belajar dan bimbel itu 2 juta, 3 juta, 6 juta bisa. Ternyata dengan ini digratiskan. Jadi sini WiFi gratis, kerjasama dengan Indahome dan sebagainya. Pendek kata, ini semuanya tidak dipungut, gratis. Siapapun bisa. Mulai dari TK, SD, MI, MTS, SMP, sampai mereka di SMA. Bahkan ada yang umum. Bahkan di sini adalah pusat, mudah-mudahan pusat peradaban berangkat dari sini. Dari Smart Surau ini. Smart Surau, oke. Jadi kami ada tutor. Dan tutor itu, mohon maaf ya, ada dari secara finansial ada juga dari Pemko. Kemudian di pihak masjid ada tim media yang membawahi Smart Surau. Kemudian bagaimana cara merekrut? Ada didikan subuh misalnya anak. Itu bergabung nanti setelah selesai itu bergabung ke Smart Surau. Kemudian ada sekolah-sekolah. Daftar dulu ke kita, nanti kita yang ngatur jadwal. Kemudian ada juga yang umum. Daftar dulu. Ya silakan, kita yang ngatur, kita informasikan. Artinya alhamdulillah sampai sekarang lancar-lancar saja dan mereka mengucapkan terima kasih ya kalau kami bimbel, kalau kami mungkin belajar ya sekian juta bayar di sini sudah dapat. Ya, bukan saja mungkin sekedar pengetahuan, tapi di sini juga ada tanggung jawab moral apa? Bukan transfer science saja tapi ada tarbiyahnya, ada pendidikan. Terutama mungkin tentu kita ingin sebenarnya ya tafakuh fiddin, lebih dalam lagi dalam keagamaan. Dan insya Allah inovasi-inovasi untuk itu dan selanjutnya insya Allah Masjid Jami'ul Huda menjadi sentra kegiatan dan menginginkan masjid seperti zaman Rasulullah. kalau MDTA, MDTA itu di bawah masjid dalam artian di masjid itu ada struktur bagian pendidikan. Nah, yang membawa bagian pendidikan yang di bawah pendidikan itu ada majelis taklim, ya, kemudian juga ada MDTA. Itu punya kurikulum sendiri, insya Allah. Nah, ya, kurikulum misalnya ada tahsin, tahfiz, ada juga tajwid, kemudian ada inovasi tentang bagaimana mereka menjadi seorang orator, ya, menjadi seorang mubalik itu ada khusus. Kemudian kalau ingin ikut kepada irama, ya untuk dipersiapkan misalnya untuk MTQ, untuk MQ dan sebagainya juga disiapkan. Kemudian kreativitas yang lainnya, ya kami juga ingin menginginkan tidak seperti MDTA, TPA yang lainnya, tapi kita MSK yang lainnya. Tetapi kita ingin ya bagaimana
punya brand tersendiri Masjid Jaminul Huda. Berapa siswa sekarang? Ya sudah lebih 100-an. Ya. Mulai belajarnya jam berapa, Pak? Mulai belajar siap zuhur, ya sekitar jam 2 mereka sudah datang ke sini. Pulang nanti jam 5. Jam 5. Terus kalau masjid taklim, Pak, itu apa aja, Pak? Majelis Taklim pertama ada dibekali dengan pelatihan skill keterampilan. Ya, nanti kerjasama dengan Canting Buana atau dengan yang lainnya. Ya, bahkan dengan Perindak juga, dengan pariwisata, ya, dan yang lainnya itu ada kerjasama. Dengan Pemko ada kerjasama. Kemudian yang rutin intern Majelis Taklim Miftahul Jannah adalah adanya pengajian rutin juga. Kemudian ada praktek penyelenggaraan jenazah, ada praktek sholat, di samping wirid dan pengajian umum ada juga. Kemudian ada rihlah ilmiah, ya gitu. Jadi supaya istilahnya kan jauh berjalan tentu banyak yang dilihat. Lama hidup yang dirasakan, alam tak kambang jadi guru. Ya ini sudah dari dulunya di Minangkabau sudah ada gitu. Jadi salah satunya juga ada ayat-ayat yang Qur'aniyah disampaikan, ya berupa Al-Quran, ada yang kauniyah ini alam semesta. Itu juga ayat-ayat Allah. Nah, alhamdulillah supaya bertambah wawasan. Dan kita pun sering keluar dan orang luar pun sering ke sini berkunjung. Ingin studi tiru. Ini yang paling penting tentang prestasi. Ya, prestasi tidaklah menjadi orientasi kita, tujuan kita. Tapi ketika masjid ini sudah dipiralkan, ya, sehingga Masjid Jaminul Huda berubah nama menjadi masjid viral. Sebelum Masjid Jaminul Huda dong, bukan masjid viral. Ya, alhamdulillah ternyata ada dengan adanya ada kegiatan pelayanan, inovasi-inovasi dan juga apa yang ada di sini dilakukan berkenan oleh banyak orang, terpublikasi oleh yang mempublikasikan tanpa, meskipun ada juga yang izin, ada yang izin memvideokan dan sebagainya. Nah, untuk prestasi ya alhamdulillah lah, dari seluruh event, dari seluruh orang yang berkunjung ke sini, bahkan kementerian-kementerian diarahkannya ke sini. Bapak Gubernur juga mengarahkan ke sini. Kemudian dari deputi juga diarahkan ke sini. Polri juga diarahkan ke sini. TNI juga diarahkan ke sini. Maka di map itu ya yang muncul nanti akan Masjid Jaminul Huda. Ya, Masjid Jaminul Huda. Termasuk pariwisata. Dan di sini di samping bisa rehat, bisa minum, ya, dan juga bisa numpang makan. Jika ada makanan, kami pun kasihkan kepada pengunjung yang ada di sini. Nah, jadi ya kalau prestasi mudah-mudahan lah di mata Allah lah yang lebih baik. Kalau di mata manusia, sehebat apapun, seinovasi apapun, atau kegiatan apapun yang terbaik, ya pasti juga adalah kurang-kurangnya. Dan kami merasakan tidaklah sempurna. Oh, ada kita masjid terinovasi di Indonesia. Kemudian masjid terbersih di Sumatera Barat. Kemudian juga kita termasuk prestasi kita adalah masjid layak anak. Kemudian ada juga kita diikutkan di LPM, masjid yang penuh dengan sentra kegiatan dan sebagainya. Banyaklah prestasi-prestasi baik dari Kota Padang Panjang, baik dari provinsi, baik juga dari kementerian-kementerian dan juga bahkan dari Dewan Masjid di Indonesia. Banyak. Makanya di sana ada piagam-piagam, ada kerjasama dan sebagainya juga. Kalau remaja masjid apa aja kegiatan? Remaja masjid mereka apa yang dilakukan oleh pengurus include mereka masuk di dalamnya. Kegiatan Ramadan mereka diikutkan. Kegiatan apa yang ada di sini, kemudian pelayan-pelayan mereka diikutkan dan mereka senang juga. Akhirnya mereka betah di sini. Ya, mulai dari sosial, pendidikan, goro juga ikut ya. Kemudian pelayan-pelayan mereka ikut juga. Seperti Ramadan mereka standby, ada piketnya.
Kemudian juga kegiatan-kegiatan hari besar mereka ada. Kemudian mereka juga tampil di mungkin ada lomba seperti kemarin festival beduk, alhamdulillah kita dapat juga, satu-satunya masih dia dapatkan gitu. Kemudian juga mereka mengadakan pelatihan-pelatihan, pelatihan termasuk LDK, kemudian juga pelatihan-pelatihan training dan sebagainya untuk remaja masjid yang lain dan untuk yang lainnya. Syaratlah dengan kegiatan mereka.